Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyaru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan segala macam keistimewaannya, yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua kita bisa memanfaatkan dan menggunakan sesuai dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untaian kalimat rasa syukur kehadirat Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'asalam mudah-mudahan terus tercurahkan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pemimpin dari para nabi dan anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan umat yang menunjukkan jalan pada hal yang baik, yang membawa dari zaman yang gelap menuju yang terang, semacam ad-dinul Islam yang kita nikmati kali ini. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat-umat yang dicintai, dan mudah-mudahan kita juga tercatat sebagai umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini, hidup bermasyarakat, mempunyai keinginan, mempunyai tujuan. Selama kita hidup, kita tidak pernah terlepas dari berbagai macam masalah. Baik itu masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang ringan, masalah yang sedang, bahkan mungkin sebuah masalah yang berat, yang membutuhkan solusi penyelesaian yang baik. Baik itu masalah yang kita hadapi untuk diri sendiri, baik itu masalah dengan keluarga, baik juga masalah dengan teman-teman seperjuangan, seprofesi, sekantor, maupun masalah dengan orang-orang di sekitar kita, di masyarakat luas. Maka segala macam permasalahan itu perlu dicarikan solusinya. Di samping itu kita hidup di dunia ini yang tidak tahu berapa jatah usia kita yang diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia yang fana ini, maka tentu kita masih membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan harta, kita membutuhkan benda sebagai bekal untuk hidup di dunia yang fana ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara mengatasi solusi untuk segala masalah hidup yang kita hadapi, dan juga bagaimana solusinya agar kita tercukupi rezeki yang kita butuhkan selama hidup. Ada satu kuncinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat ini kalau kita simpulkan menjadi jawaban, merupakan jawaban bagaimana mengatasi segala macam permasalahan yang kita hadapi di dunia.
sekaligus mengatasi bagaimana kebutuhan kita rezeki selama kita hidup di dunia ini juga. Kandungan dari ayat Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan solusi. Allah akan menyediakan jalan, menunjukkan jalan keluar dari segala macam permasalahan yang dihadapi selama hidup di dunia ini. Berarti kuncinya adalah iman dan takwa sebenar-benarnya kepada Allah. Tidak perlu cara-cara yang lain. Karena kita hidup sebagai orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus menjadikan Quran ini sebagai panutan, sebagai pedoman kita hidup. Maka kita mencari cara-cara penyelesaian masalah ini, ya juga dari pedoman yang kita miliki, Al-Quranul Karim ini. Al-Quran menjelaskan kunci solusi mengatasi segala macam masalah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau takwanya ringan, takwanya hanya sekedar di bibir, tidak merasuk dalam hati dan juga tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin belum menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah. Tapi kalau sudah takwa ini sudah dijadikan sebagai baju kita, sebagai hiasan dalam jiwa dan hati kita, sebagai kegiatan kita sehari-hari, maka pastilah itu menjadi sebuah solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi selama hidup di dunia. Kaum muslimin muslimat, takwa itu secara ringkas itu diartikan imtisalu awamirihi wastinabu nawahi, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat itu pengertiannya. Sehingga bisa dimaknai apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, wajib hukumnya kita melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Apapun yang dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan, maka itu wajib juga hukumnya untuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita kerjakan. Banyak hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, banyak pula hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita sebagai umat Nabi, kita yang mengakui sebagai hamba Allah, kita yang ingin mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini, maka takwa itu adalah kuncinya. Perintah Allah berupa sholat harus kita kerjakan. 5 waktu yang diwajibkan dalam sehari semalam jangan sekalipun kita tinggal. Zuhur kita kerjakan, asar kita laksanakan, maghrib pun kita kerjakan, isya juga demikian, subuh pun jangan sampai ditinggal. Hal-hal yang wajib sholat fardu ini harus kita kerjakan. Allah mewajibkan kepada kita dikala masuk di dalam bulan suci Ramadan, wajib hukumnya untuk berpuasa. Maka kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang takwa, maka kita harus mengerjakan, menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, seperti yang kita kerjakan pada saat ini yang sudah sampai di penghujung dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal kita, puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan sedekah, untuk berinfak, menyisihkan sebagian dari rezeki kita. Maka kita pun
hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat itu, untuk bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Karena memang pada prinsipnya rezeki yang Allah titipkan pada kita, harta benda Allah yang dititipkan pada kita, itu sebenarnya bukan murni semuanya milik kita. Ada sebagian miliknya anak-anak yatim, ada sebagian miliknya orang-orang yang fuqaha, fakir miskin. Ada sebagian rezeki yang ada di kita itu sebenarnya miliknya pondok pesantren, miliknya masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Maka kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki kita, entah itu dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk sedekah, infak jariyah, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang takwa, agar segala macam masalah yang kita hadapi ini tuntas selesai, maka kita harus melaksanakan itu. Allah pun mewajibkan kepada kita, terutama bagi yang mampu, agar menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka kalau kita benar-benar menjadi orang yang mampu secara zahir dan batinnya, maka kewajiban dari Allah itu harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Agar apa? Agar kita masuk dalam kategori orang-orang yang takwa, sehingga segala macam masalah yang kita hadapi selesai dengan sendirinya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pula imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Allah melarang bagi kita untuk minum minuman keras, kita tinggalkan. Jangan kita kerjakan. Allah melarang bagi kita untuk zina, kita tinggalkan. Jangan melaksanakan zina, mendekit aja sudah nggak boleh. Ya. Kalau kita ingin solusi yang kita hadapi ini selesai, jadilah orang yang takwa. Kerjakan semua yang diwajibkan oleh Allah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Selesai permasalahan yang kita hadapi. Karena itu adalah solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta kita melalui Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Nabi dan diajarkan semua kepada kita semuanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, kita hidup di dunia ini membutuhkan harta. Kita membutuhkan rezeki. Kita membutuhkan sesuatu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan kita selama di dunia ini. Maka tentu bagaimana agar rezeki yang kita butuhkan itu terpenuhi. Maka kuncinya juga satu, apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Rezeki itu tidak hanya sekedar sebenarnya dalam bentuk materi atau uang. Tidak hanya sekedar dalam bentuk harta benda. Tetapi yang lain pun yang kita nikmati dalam kehidupan ini, itu juga masuk dalam kategori rezeki. Kesehatan yang kita nikmati ini, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan badan yang kita miliki, rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, itu juga merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita punya anak-anak yang soleh-solehah, itu pun rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kategori rezeki, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar harta dan benda. Selama kita hidup di dunia ini, agar semua yang kita butuhkan itu terpenuhi, itu caranya, kuncinya, solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, insya Allah
segala yang kita butuhkan akan dicukupi oleh Allah. Kita tidak perlu memikirkan dari mana asalnya. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana Allah memberikannya. Tidak perlu, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kita hanya sekedar menikmati dan bersyukur. Karena Tuhan kelihatan di dalam kehidupan kita. Karena rezeki itu sudah takdirnya Allah. Sudah ada garis setiap orang itu berapa ukuran rezekinya. Itu sudah ada. Rezeki, jodoh, maut, 3 takdir Allah. Ya. Karena itu kalau berkaitan dengan rezeki, kalau memang Allah menggariskan di dalam kehidupannya rezekinya si fulan ini tidak banyak, maka seberapa berat pun si fulan ini kerja, seberapa lama pun si fulan ini kerja, seberapa tinggi jabatannya pun si fulan ini kerja, tetap rezekinya itu adalah rezeki yang tidak terlalu banyak, sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Andai si fulan ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, maka seandainya si fulan pun itu kerjanya hanya sekedar kerja, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak memiliki gaji yang besar, tidak berada di tempat kerja yang enak, tapi tetap kalau garisnya Allah, si fulan ini rezekinya banyak takarannya, maka pastinya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tidak tahu dari mana asal usulnya. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka oleh kita sebagai manusia. Itu urusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kaum muslimin muslimat, ya. Kunci untuk 2 hal, mengatasi masalah hidup dan kunci untuk mendapatkan rezeki yang cukup, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sebuah kesehatan, kekuatan, dilimpahi dengan hidayah, inayah, rahmat dari Allah SWT, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.